penampakan yang tertangkap kamera. Nanti gua akan tampilin di sini. Ya. Sosok penampakan ya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Baper TV. Dan pada kali ini kembali gua akan membawakan sebuah kisah. Mungkin ini bagian dari kisah cerita yang cukup banyak diminati oleh kalian semua, itu kisah tentang pendakian horor. Jadi kisah ini memang diangkat dari kisah nyata, dan kisah ini belum terlalu lama terjadi, itu sekitar 1 bulan yang lalu lah, kisah pendakian horor ini, dan itu terjadi di Gunung Salak. Dan gua rasa buat kalian yang baru join di channel gue bisa bantu dulu dengan cara tekan tombol subscribe agar gue lebih semangat lagi buat konten. Kalau memang konten ini bagus, viewsnya cukup tinggi, gua akan kembali bawain lagi nih cerita-cerita tentang pendakian sambil menunggu narasumber yang bisa gue undang ke sini. Oke, gue nggak mau lama-lama lagi, langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Oke, di kisah horor pendakian kali ini, jadi kisah ini yang pendakian ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu yang pertama adalah Iki. Jadi si Iki ini ngajak temennya yang namanya si Camun. Nah, dia memang hobi nih naik gunung. Nah, si Iki ini ketika itu dia nelpon si Camun sekitar waktu itu kejadiannya di hari Jumat ya, posisinya di Jumat pagi. Dia bilang, "Halo Mun, lu ada waktu nggak naik ke Salak yuk?" Oh ya, ini pendakiannya terjadi di Gunung Salak, teman-teman. Akhirnya temennya jawab, "Oke Ki, boleh. Kapan Ki?" "Ya udah, kita berangkat nanti aja," katanya gitu kan. Nah, akhirnya mereka bersepakat tuh, mereka berangkat pada hari Jumat, kira-kira seperti itu. Dan dia tadi sempat udah kontak-kontakan sama si Camun namanya. Nah, jalur yang bakal lewati adalah jalur petilasan, dan di mana jalur ini sebenarnya jalur ilegal, jalur yang nggak boleh dilewati oleh para pendaki. Cuma si Iki ini karena emang posisinya kalau nggak salah dibilang dekat rumahnya dia, akhirnya dia lewat jalur petilasan. Ini jalur ilegal, teman-teman, dan mungkin buat kalian suka mendaki gunung di Gunung Salak, ya mungkin kalau bisa jangan lewat jalur petilasan karena ini jalur ilegal. Tapi karena dia orang dekat dari situ, ya pengalaman juga ada, ya mungkin dia mau coba juga kan. Kita lanjut lagi. Nah, si Iki ini tadi lewat jalur petilasan ya. Nah, ketika itu di jalur itu juga memang ada informasi sempat ada pendaki yang hilang sekitar 5 orang tuh. Jadi kejadiannya antara sebelum atau sesudah dia mendaki Gunung Salak atau jalur petilasan, ada yang hilang tuh sekitar 5 orang pendaki, tinggal bareng sama dia lewat jalur ini, jalur petilasan. Makanya jalur ini tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh para pendaki gunung. Oke, kita lanjut lagi. Mereka start di pukul jam 3:30 sore ini, teman-teman. Nah, semuanya dipersiapkan tuh, kayak rel, makanan, segala macam logistik, dan siap tuh. Dan mereka akhirnya karena si Iki bilang sama si Camun, "Mun, kita naiknya malam aja kali yang nge-treknya." Kata Camun, "Ya udah Ki, nggak apa-apa kalau emang mau malam, ya udah kita cobalah sekali-kali," kata dia gitu. Akhirnya mereka start di pukul 3:30 sore. Nah, mereka tetap naik itu sekitar jam 5:30 mau menjelang maghrib lah. Nah, ketika di pos 1 itu tiba dia sampai waktunya maghrib. Nah, karena saat itu kan dia nggak mau senter tuh, pakai headlamp. Headlampnya itu ya nggak ada lampu, akhirnya dia pakai handphone tuh, pakai handphonenya si, kalau nggak salah handphone si Camun deh, si Iki handphonenya tinggal sedikit tuh. Jadi dipakai headlamp HP tuh buat sorotin jalanan tuh, pegang di atas supaya si Camun bisa dapat cahaya juga kan belakang. Nah, ketika dia berada di pos 2, tiba-tiba nih
si temennya si Iki tuh ngedenger ada suara kuntilanak ketawa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, si Iki bilang tuh, temennya bilang, Ki, lu denger suara kuntilanak, udah Mun, nggak usah lu viral, nggak usah lu mau pusing, udah biarin aja. Kalau denger kayak gitu, udah biarin aja, nggak usah dibawa, enjoy aja lah gitu, nggak usah lu pikirin, nggak apa-apa, udah tenang aja Mun, kata si Iki gitu. Akhirnya si Camun merasa tenang, dia lanjutin lagi tuh perjalanan. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan ngopi di pos 3 atau di shelter 3, teman-teman. Nah, di pos 3 nih, parahnya lagi. Itu lagi dan lagi, dia sempat mendengar lagi suara kuntilanak ketawa. Di pos 3 ya, sempat mendengar suara kuntilanak lagi ketawa. Terus ada suara orang yang ngikutin. Jadi, Sikil di jalan nih. Di belakang dia tuh kayak ada orang ngikutin. Tek, 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 kayak suara langkah. Ya, kalian bisa pikir aja deh kalau di gunung tuh ada suara orang, suara langkah ngikutin kayak gimana. Ya, gue sih jujur aja ya, horor banget, apalagi di gunung kan. Nah, itu mereka mengalami itu, teman-teman. Nah, kembali nih di pos 5. Kembali lagi, dia track lagi nih sampai pos 5. Di pos 5 itu dia ngedengar suara lagi, suara kuntilanak ketawa, dan itu sebenarnya dari atas suara itu tertawa arah. Jadi sebenarnya dalam setiap perjalanan dia tuh dari pos 1, 2, 3 sampai 5 itu hampir setiap pos itu dia ngedengar suara 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 miskun lah, suara miskun ketawa. Parah nih, parah sumpah. Nah, lanjut sampailah dia di camp Petilasan. Situ dia sholat, tuh ngobrol-ngobrol kan, Ki kita mau sholat, Mun kita mau sholat di mana Ki? Ya udah kita sholat di sini aja. Jadi kan di camp Petilasan itu ada musola, ada tempat ziarah, ada tempat kamar mandi juga. Ada mereka memutuskan untuk camp untuk istirahat di camp Petilasan itu, teman-teman. Jadi mereka sholat ya sambil rehat lah di camp Petilasan itu. Nah, mereka makan rehat di situ. Akhirnya mereka nggak buka tenda sih, karena di situ ada kayak musola. Mereka istirahat di musola tempat itu. Nah, akhirnya si Iki ngajak temennya ziarah nih, ya kan? Dia ngajak temennya ziarah ke makam yang ada di situ. Dia ziarah itu pada pukul 12 malam, ya kan? Pukul 12 malam diajak ziarah nih si Iki, si Camun sama si Iki. Nah, ketika dia lagi buka pintu nih, itu tiba-tiba mereka minum bau melati sama bau dupa di tempat itu. Ya mereka pikir karena di daerah situ ada pohon melati yang mungkin tercium dari bawah atau dari samping, jadi sampai ke cium sampai ke petilasan. Ya Allah alam juga sih itu bau itu dari mana kira-kira. Nah, ketika dia lagi, temennya kan baca doa nih si Camun, jadi si bukan jarah, si temennya suruh baca doa. Ketika dia lagi baca doa, itu tiba-tiba teman-teman, itu ada suara ngetok pintu. Ada suara ngetok pintu itu. Dia sempat nyari itu kan, siapa yang ngetok ya? Kata temen Ki, ada suara Ki, suara apa lu? Suara ngetok pintu. Iya sih, gue juga dengar. Udah biarin aja dah. Udah tuh, akhirnya mereka nggak menghiraukan itu kan, mereka biarin aja. Tetap dia lanjutkan terus membaca doa tuh. Nah, pada jam 1 ini, jam 1 malam, jadi di daerah petilasan makam jari itu kan ada kamar mandi. Itu si Iki atau si Camun temennya, dia ngedenger suara orang mandi jam 1 malam. Kalian bisa bayangin nggak? Padahal di posisi ketinggian saat itu adalah sekitar di 2000 sekian mdpl. Rasanya mustahil gitu kan, dengan kondisi ketinggian yang cukup tinggi jam 1 malam ada orang mandi. Ya rasanya nggak mungkin kalau orang normal ya, yang bisa dia hipotermia atau bisa membeku lah, bisa aliran darah tuh terhenti karena hipo.
Nah akhirnya temennya bilang, Ki, itu siapa ya yang mandi? Dia bilang sama temennya, kayaknya nggak mungkin lah, kalau orang mana mungkin di ketinggian 2000 mdpl lebih ada orang mandi, dan ini jam 1 malam gitu. Lagi pula Ki, kalau ada orang mandi itu kedengeran suara jalannya tek tek tek. Jadi harusnya kan logikanya kalau orang mandi itu dia buka pintu, dia jalan menuju kamar mandi itu kedengeran. Nah ini nggak ada suara ya, tiba-tiba nih itu dia langsung denger suara orang mandi jur 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 jur. Itu jam 1 malam, masih di petilasan tuh di kamar mandi ya. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat, dan tibalah pagi, itu sekitar jam 8 pagi teman-teman. Nah karena malam tadi semalam dia dengar ada orang mandi di daerah situ petilasan, akhirnya pas pagi itu dia keluar tuh, dia lihat-lihat tuh, cari-cari, dan itu nggak ada orang sama sekali di daerah petilasan itu. Tuh benar-benar nggak ada orang. Akhirnya dia bilang, Ki, itu siapa ya Ki kira-kira? Ya nggak tahu juga sih, udahlah biarin aja gitu kan, yang penting mah kita nggak ganggu, udah masing-masing aja tuh. Nah lanjut lagi nih. Nah ketika jam setengah 9 pagi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju puncak puncak Salak ya itu ya. Dan setengah 10 mereka sampai di Batu Ajan. Jadi Batu Ajan ini menurut konon sejarahnya, setiap pendaki yang melewati Batu Ajan ini di Gunung Salak itu dia harus ajan tuh, melantunkan azan lah di daerah di Batu itu, di Batu Ajan ini. Ya gue juga baru dengar setelah gue dengar cerita ini itu kan. Nah akhirnya, nah mereka break tuh, istirahat jam 1 tuh sambil nunggu hujan. Akhirnya jam 1 tuh tiba-tiba nih teman-teman tuh hujan banyak. Jam 1 sampai kondisi tenda udah mulai basah kan, itu udah basah semuanya, udah pada, dan kondisi itu berkabut tuh di daerah tempat tenda dia. Ada dia bilang, nih Ki, ini gimana kondisi hujan kayak gini, kita nggak mungkin tetap bertahan di sini sementara ini udah pada basah, dan sedangkan ini kita kalau bertahan bermalam di sini gue takutnya kita hipo ya, ujung-ujungnya kan kalau hipo amit-amit ya teman-teman, bisa meninggal lah kalau hipotermia di gunung. Akhirnya si Iki menyarankan, udah kita tunggu aja lah sampai jam 5, kalau jam 5 reda kita lanjut, kalau enggak kita turun aja kali Mun, soalnya gue takut hipo aja sih, alat-alat pada basah semua. Jam 3 sampai jam 5 hujan tuh ditungguin, nggak berhenti tuh, udah jam 5 udah sore. Nah akhirnya mereka memutuskan, si Iki bilang, udah Mun kita turun aja dah, kita kembali lagi ke petilasan yang tadi. Turun lagi nih mereka, turun lagi, tiba lah mereka di pos 4. Tiba-tiba di pos 4 si Camun itu dia kena pinggangnya tuh, kena ranting, kena kayak akar lah kayu sampai keseleo tuh, sakitan. Akhirnya ditanya, Mun lu gimana, aman nggak kondisi? Gue Ki aman nggak apa-apa, bisa lanjut Mun, bisa. Akhirnya mereka lanjut tuh teman-teman, mereka lanjut buat turun lagi. Nah ketika sampai di pos 2 nih, belum sampai petilasan ya, pos 2 itu dia kembali ngedengar ada suara kuntilanak ketawa lagi. Di pos 2 kan awalnya tadi dia mau naik denger, nah di pos 2 dia ngedenger lagi. Nah dari pos 2 menuju pos 1 pertengahan, Siti bilang nih si Camun, Mun baterai HP lu kan masih ada. Dia tuh kenapa Ki, gue minta tolong dong lu foto ini jalur pendakian. Buat apaan Ki, emang udah lu foto-fotoin aja pokoknya jalur-jalur ini, foto-fotoin tuh si Camun kan. Tok, tek, tek, tek. Ya beberapa, karena dia fotonya apa sih, kameranya masih nyimpen baterai lah, si Camun kan, foto-fotoin tuh. Nah dia bilang, udah Mun nanti kita ngeliatin ntar aja pas sudah di parkiran, maksudnya pas sudah dia mau pulang nih saat turun di bawah kan. Nah itu, nah akhirnya setelah itu dia tadi yang dia bilang di awal, dia itu ngedenger ada 5 pendaki yang hilang, 5 orang, tapi dibilang ada 4 itu lewat jalur petilasan ini yang si Camun sama si Iki lewat. Mereka hilang di jalur petilasan.
Nah, saat itu si Iki sama si Camun sampai nih udah sampai di bawah, sampai di parkiran. Akhirnya udah di rumah lah. Di parkiran dia ngeliat-ngeliat tuh, scroll foto yang si Camun tadi foto jalur pendakian. Tiba-tiba nih teman-teman, itu ada sosok penampakan yang tertangkap kamera. Nanti gua akan tampilin di sini. Ya, sosok penampakan ya itu asli penampakan asli yang terekam, terambil gambarnya lewat HP si Camun. Parah. Jadi mungkin ya tadi gangguan yang dialami si Iki sama si Camun ya tadi mereka emang udah diganggu itu sosok kuntilanak kan tadi ketawa itu dari awal sampai dia turun kan, sampai yang termasuk yang mandi itu. Nah memang tadi ketika di pas mau turun lupa, si Iki bilang, Ki ini kan di batu ajan, kita gimana mau ajan dulu nggak usah Mun, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya itu tadi setelah itu dia ngalamin kejadian aneh-aneh lagi tuh. Setelah padahal bukan mitos ya, artinya beberapa pendaki yang lewat jalur itu dia harus ajan gitu di batu ajan itu teman-teman. Nah akhirnya sampailah di rumah, terus si Iki si Camun di saat rumah Iki segala macem. Akhirnya udah beres-beres tuh, udah misain barang-barang. Si Camun dianterin, pas sampai Camun udah istirahat di WA sama Iki, Ki Mun, gue minta dong foto-foto yang tadi tuh ada penampakan, diminta tuh, tek, diminta dikirim. Nah dia ngupload di Instagram nih si Iki. Nah sebenarnya teman-teman cerita ini viralnya itu dari awalnya dari Instagram. Mungkin kalian udah nonton juga kali di channel sebelah. Jadi si Iki ini mengupload foto penampakan di Instagram dan gue nggak tahu persisnya berapa juta gitu yang nonton, tapi udah cukup viral. Dan gue janji akan gue tampilin nanti foto penampakannya. Gue udah screenshot juga tadi. Nah akhirnya selesai. Nah tadi ada info orang hilang, si Iki ditanyain tuh sama temennya, Ki lo mau ikut nggak jadi tim SAR? Dia sempat tuh mau ikut, cuman akhirnya dia nggak dikasih sama orang tuanya. Sama tim SAR gue dibilang, udah lu kamu kok masih usianya masih belum cukup, jadi nggak usah ikut masuk ke tim SAR dulu. Ya dia nggak jadi. Dan emang di jalur yang petilasan ini teman-teman, itu merupakan jalur jalur ekstrim juga dan jalur terlarang kurang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman juga lewat naik gunung Salak lewat jalur petilasan, bisa komen di bawah. Atau kalian punya pengalaman kisah pendakian gunung horor di Gunung Salak, bisa komen di bawah. Atau bahkan kalian mau cerita langsung di sini nih, tempat gue ini, di channel ini, silakan isi di kolom komentar. Nanti kita lanjut ke kontak WhatsApp. Buat kalian yang berminat jadi narasumber, nanti gue coba cantumin deh salah satu nomor WA gue di nomor handphone gue di sini ya. Oke, masih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bantu gue support gue dengan cara subscribe, like, dan di share sebanyak-banyaknya. Kalau video ini mau bagus, viewsnya tinggi, gue akan kembali membawakan kisah-kisah horor pendakian. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 3. Gua Fahmi dari Kota. Salam.